ayat 2 tuh ada Bapa, Firman, Bapa, Allah, Roh Allah dan Firman gitu kan. Tuh di Kejadian 1:26 ada marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita gitu kan, ada kata kita. Nanti ada Kejadian 18 ayat 1 tuh Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia. Itu Trinitas. Itu kacamata Kristen. Kacamata Yahudi beda lagi. Tidak ada Trinitasnya gitu. Nah, waktu di Kristen, jadi saya menganggapnya Tuhan bisa menjadi manusia. Tapi setelah saya belajar Islam, di Islam kita mengenal ada yang namanya sifat mustahil. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini juga punya kodrat. Manusia kita juga punya kodrat. Kita kan nggak bisa menyalahi kodrat kita gitu. Contoh, kita nggak bisa terbang seperti burung karena kita diciptakan bukan dengan sayap gitu lah. Kita nggak bisa terbang seperti burung tanpa bantuan alat gitu. Sekarang kita bisa bikin alat, mungkin kita bisa terbang seperti burung, naik pesawat dan sebagainya. Tapi secara kodrat kan kita nggak bisa terbang seperti burung. Begitu juga di dalam Islam memandang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pencipta ini, dia juga punya sifat mustahil. Sifat mustahil itu maksudnya apa? Tidak mungkin pada saat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Benar menjadi tidak Maha Benar. Pada saat yang sama yang Maha Kuasa juga tidak mungkin tidak Maha Kuasa. Yang Maha Mengetahui pada saat yang sama tidak mungkin dia juga tidak mengetahui. Gitulah. Cuman kalau di perbandingan dengan Kristen, di Kristen kan malah klaimnya Tuhan itu Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi Yesus gitu, ya kan? Di perspektif Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Banyak sekali kan ayatnya kan di Perjanjian Lama sebenarnya mengatakan begitu. Tapi di Kristen kan menggunakan teologi bahwa yang jadi Yesus itu firman-Nya loh, gitu. Betul? Kalau salah tolong dikoreksi dong. Nanti kalau ini pasti akan memunculkan banyak pertanyaan ya. Jadi kalau saudara pertanyaan apapun tulis di kolom komentar, saya akan jawabnya buat Anda ya. Kalau ada saya cerita apa ada yang salah tolong dikoreksi ya. Artinya gini, kita kan bisa artinya gini, kebenaran itu kan balik lagi ada dari perspektif masing-masing. Jadi betul. Kita dalam obrolan ini tidak mengklaim Kodoni paling benar, saya paling benar. Tentunya secara perspektif kita punya kebenaran masing-masing. Betul. Nah, Kodoni lagi cerita dari perspektifnya, dari kebenaran yang Kodoni. Jadi kalau saudara bingung, Pak, ini dia yang benar yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Makin banyak komentar, makin bagus ya. Cuma maksud saya gini, kalau ketika saya menceritakan teologi Kristen, kalau ada yang nggak cocok sama Marcel, tolong dikoreksi ya. Nanti nggak apa-apa supaya yang nonton juga tahu paham. Iya. Yang dipahami sama Marcel gimana, yang saya pahami gimana. Takutnya yang saya pahamin salah gitu, menurut Marcel. Kita jadi pembahasan teologi sekarang. Kita membahas kisah hidup. Oke lah, saya persingkat. Jadi ketika saya bisa membedakan perspektif Kristen dan perspektif Yahudi dan perspektif Islam, baru saya ngambil kesimpulan, ternyata Kristen membaca kitabnya Yahudi dengan kacamata Kristen ditambah juga dengan sistem kepercayaan yang orang-orang sebelumnya. Siapa? Ada Helenisme Yunani, ada paganisme Romawi, ada Platonisme, itu masuk ke dalam Kristen. Dipakai untuk membaca kitab sucinya orang Yahudi. Sehingga Kristen tetap bilang bahwa Tuhan itu Esa. Tapi, karena selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Betul kan? Jangan ragu-ragu dong. Enggak, kan sekali lagi kita sementara menyelami dari perspektif Kodoni dulu. Kita pokoknya kita iyain semua. Oke. Jadi saya melihatnya gini, sorry ya. Saya melihatnya, di Islam tauhid, di Yahudi tauhid, di Kristen bilangnya tauhid, tapi bisa menjelma jadi 3 pribadi. Oke lah kalau begitu, saya beriman kepada Islam dengan Qur'annya. Karena apa? Karena di dalam Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu terkonfirmasi baru sekarang. Nah ya, selain daripada kita melihat daripada tauladan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa Islam ini walaupun Qurannya baru diturunkan di abad ke-7, tapi buat saya dengan melihat global konteks nih, global konteks itu maksudnya kita lihat dari Adam lah gitu ya, dari Adam sampai Yesus kemudian 600 tahun baru Nabi Muhammad SAW. Islam ini bukan agama baru gitu ternyata. Hanya mungkin orang secara akademis ngelihat Islam itu agama di abad ke-7. Hanya apa? Hanya gara-gara Quran diturunkan di abad ke-7. Tetapi sebenarnya dari Quran ini Quran ini yang merangkum dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dirangkum oleh Nabi Muhammad SAW dengan diterimanya Quran dari Allah SWT.
Gua nonton video lu yang sama Felix, sama Densu, itu bagus banget. Bagus banget. Memang kalau podcast Bener, bagusnya kita gini. juga bakalan lebih bagus kayaknya. Bagusnya gini, karena kan Pendeta Marcel sama Iya. Ustadz Felix kan memberikan perspektif masing-masing. Iya. Dan itu sangat edukatif. Betul. Cuman ada satu yang mau saya koreksi. Apa tuh? Boleh ya. Karena ini menurut saya penting. Kupi dulu, kupi. Kopi dulu. Gini, jadi mohon maaf. Saya melihat podcast ini bagus, saya enjoy banget nontonnya. Tapi ketika saya mendengarkan Ustadz Felix menjelaskan kisah tentang Maryam. Oh, yang dikoreksi Ustadz Felix ya? Iya. Sorry ya, Ustadz Felix ya. Ustadz Felix, nonton ini. Mohon maaf ya Ustadz Felix ya, ada yang saya koreksi dikit. Nah, gini. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau Ustadz Felix nggak apa-apa. Ustadz Felix kan menceritakan dengan detail kisah tentang kelahiran Maryam, ya kan? Kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian sampai akhirnya Maryam hamil. Kemudian dia menyingkir ke sebelah timur daripada kota Yerusalem. Menyingkir ke sebelah timur itu di tempat yang banyak pohon kormanya. Kalau di Bible itu yang dikenal dengan kota Yeriko. Ya, jadi kalau di Quran memang tidak ada tulisan Yeriko dan Bethlehem, tapi kalau di Quran lahirnya di tempat yang banyak pohon korma, kota pohon korma yang di Bible disebut Yeriko. Oke, jadi bukan di Bethlehem nih. Tapi nggak disebutin juga ya Yeriko-nya. Setelah lahir kan Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya orang Yahudi kan. Orang Yahudi mengatakan bahwa wahai saudara perempuan Harun gitu menyebut Maryam. Kenapa? Karena Maryam keturunan Harun kan dibahas juga nih di video di podcast itu kan. Bapakmu bukan seorang yang buruk perangai. Ibumu bukan seorang pezina. Artinya apa? Maryam dituduh punya anak itu karena zina, karena berzina. Karena kan nggak ada suami. Kalau di Kristen kan Maria punya suami Yusuf namanya. Kalau di Quran tidak disebutkan sosok suami, tapi Maria melahirkan Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dituduh berzina karena punya anak tanpa suami. Kemudian kan Maria menunjuk anaknya. Yang Ustadz Felix sebutkan di Quran surat Maryam ayat 30. Kola ini Abdullah atani al-kitabah waja'alani nabiya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Itu ayat ke-30. Tapi ketika sampai ke ayat berapa ya? 36, Ustadz Felix Shaw mengatakan disitulah Nabi Isa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mukanya Marcel sama mukanya Densus semuanya pada bengong kan? Karena ada kesamaan dengan Yohanes 14 ayat 6. Itu tidak begitu bunyinya. Nah ini yang mohon maaf saya koreksi ya Ustadz. Bunyinya seperti apa? Bunyinya. Close up. Bunyinya di Quran surat Maryam 36 itu. Innallaha robbi wa robbakum fa'budu. Haza sirotum mustaqim. Artinya Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus bukan jalan kebenaran dan hidup. Ini mohon maaf ya Ustadz Felix ya, saya koreksi ya. Itu yang benar begitu. Di Quran tidak ada Nabi Isa dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, nggak ada. Jadi menurut Anda mana yang benar? Nah kita buka. kita buka. Karena bukan gini. Ini penting juga buat umat Islam juga. Karena kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu kan boleh dikatakan kan spesifik berasal dari Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu di Quran nggak ada gitu. Akulah jalan lurus. Bukan jalan lurus. Jadi Nabi Isa tidak mengaku sebagai jalan lurus. Tapi yang dimaksud di ayat Quran Maryam ayat 36 itu yang menjadi jalan lurus adalah menyembah Allah. Yang dikatakan itulah Tuhanku dan Tuhanmu gitu. Nah, itu kalimat Tuhanku dan Tuhanmu itu sebenarnya sejalan dengan Yohanes pasal 20 ayat 17. Ketika Yesus mau dipegang sama Maria Magdalena, Yesus bilang, pergilah kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, jadi Yesus di Bible mengatakan kepada muridnya bahwa dia punya Tuhan yang sama dengan Tuhan murid-muridnya. Di Quran, Nabi Isa juga mengatakan, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Gitu. Oke, ini sorry, mohon maaf nih bukan ngajarin. bukan jadi teologis gitu. Nggak, ini perbedaan ini Iya. bukan berarti kita harus bermusuhan, enggak. Perbedaan ini harus diketahui oleh masing-masing pengikutnya gitu loh. Iya. Salaman dulu dong. Sah.
Dan oke, ya itu ya. Lanjut. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi saya jawab lah ya. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan saya jawab ya. Oke, dan akhirnya dengan segala pemahaman yang didapatkan dari pencarian itu ya, akhirnya sampai sekarang terus teguh di dalam Islam dan mendakwakan Islam gitu ya. Nah, perbedaan secara spiritual apa yang terasa waktu masih dulu sama sekarang? Nah, spiritual. Ini kan tadi lebih kepada logical. Spiritualnya? Gini ya, ini ketika saya masih Kristen, emosi saya tuh meletup-letup. Emosi. Saya kadang masih nggak bisa jaga emosi. Darah muda nih. Mau di rumah, kayak mau di luar rumah, kayak berantem di jalan tuh sering. Bener. Darah muda. Ketika di Islam, entah gimana kok saya bisa merasa diri saya tenang gitu. Perbedaan yang paling mencolok itu, yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa dibilang saya nggak di Jamaah Roh Kudus, mungkin bisa begitu ya. Tapi ketika saya di Islam, kan di Islam kita wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Ada gerakan tertentu, ada gerakan satu yang spesifik itu kelihatan banget bahwa kita sujud. Ya, ketika kita sujud, itu ternyata ada hubungan dengan sains juga, ada hubungan dengan rohani juga. Setiap kita sholat, makanya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholat kan untuk apa? Untuk mengingat Allah SWT. Jadi ketika kita sujud, itu juga rasanya kita seperti apa ya? Seperti hamba ya kepada sebuah entitas yang maha kuasa. Kitanya ini bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi ketika di Islam, spiritual saya yang berbeda adalah saya sangat merasa tenang gitu. Itu yang paling kelihatan gitu lah. Nggak meletup-letup kayak dulu gitu. Darah muda semangat ya. Semangatnya luar biasa ya. Apa mungkin sekarang udah darah tua kali ya? Pengaruh umur ya enggak ya? Kan sekali lagi awet muda ya. Iya. Nah, sedikit informasi ya kalau bicara tentang cara berdoa, sujud itu dari masa Kristen Ortodoks pun memang stylenya juga sama. Mereka juga Koptik sama. sujud. Betul. Jadi memang caranya tuh ada yang seperti itu. Tiberias kenapa nggak sujud ya? Soalnya itu kadang-kadang kan lantainya bukan karpet, lantainya soal izin susah. Tolong bantu dong biar izinnya. Kan koneksinya banyak nih. Lah yang di Kelapa Gading bukannya udah? Iya. Oh ini yang buat kan di Serpong? Di cabang yang lain. Karawaci. Tolong bantu. Ini koneksinya kuat loh. Enak aja. Koneksinya kuat loh. Kemarin bikin acara kan? Acara besar. Lagi naik. Iya. Kita penasaran ya, balik modal. Gini, Gede kan itu kan? terus terang ya. Itu gede kan modalnya kan? Itu kan acara dalam 1 bulan. Iya. 4 kota. 4 kota. Surakarta, Malang, Bandung, Jakarta. 7 kali lecture. 7 hari lecture. Oke. Total 4 kota itu habis dana kira-kira 13,5 M. Oh itu gede banget kan? 13,5 M. Dari awal saya tanggal 16 Juli buka rekening, sampai tanggal 18 Juli ketika acara yang Jakarta baru mulai, terkumpul donasi 9 M. Gede juga ya. 1 bulan. Memang kalau umat mayoritas gitu banyak. Jadi aman dong ya. Sampai Juli itu kan. Terus kemudian kan Dr. Zekenek berlibur kan ke Labuan Bajo sama ke Bali. Iya. Ketika dia kembali lagi ke Jakarta, itu sudah terkumpul lagi 2 M. Terus sampai tanggal 20 Agustus, jadi kan total 2 bulan ini, dari selesai acara 20 Juli sampai 20 Agustus, ini kan 1 bulan masa pelunasan kan. 20 Agustus saya dapat lagi 2 M lagi. Jadi alhamdulillah tutup semua. Dan nggak ada sponsor. Oh iya. Semua donasi. Semua donasi loh, nggak ada sponsor. Iya, itu karena Dr. Zekenek kan nggak mau kalau sponsor naruh logo atau apa di belakang panggung, dia nggak mau. Iya. Bolehnya di samping. Oh boleh tapi di samping. Iya, di belakang dia nggak mau. Yang di LED itu nggak boleh ada logo sponsor. Wow. Udah gitu nggak boleh jual tiket. Gratis. Semua gratis. Lu bayangin. Iya, banyak banget itu lihat video-videonya ya. 13,5 M. Tapi sukses ya. Alhamdulillah sukses. Mantap loh. Itu alhamdulillah. Pengalaman, bener-bener pengalaman itu. Iya. Kita nggak pernah mengadakan acara segede gitu. Iya kan? Tiba-tiba dikasih blok begitu. Oh, jadi bukan Kodondi yang maju tapi ditawarin. Iya, karena gini kan sebelumnya tuh ada namanya Yayasan Dr. Zekenek Indonesia. Itu sudah dibentuk dari awal tahun. Ketika bulan April sudah komunikasi dengan Dr. Zekenek.
tiba-tiba di bulan Juninya yayasan ini ketua pembinanya mengumumkan batal. Padahal bukan berdasarkan perintah Dr. Zakir Naik, tapi inisiasi yayasan ini karena mereka merasa tidak sanggup untuk menjalankan itu. Nah, pas dia mengumumkan batal, beda berapa hari Dr. Zakir Naik telepon saya. Terus, gimana ceritanya gini? Siapa yang suruh batal? Saya nggak suruh batal gitu kan. Terus dia tanya, kamu punya yayasan nggak? Ada. Ya udah pakai yayasan kamu aja gitu. Udah, dari situ kita baru mulai buka rekening. 1 bulan donasi 9M. Ya. Setiap hari. Uangnya banyak. Setiap hari Masuk di rekening bank itu mutasi bank. Yang namanya orang transfer, transaksinya dalam 1 hari bisa berapa ya? 1000 transaksi apa gitu. Sampai ratusan halaman gitu. Banyak yang mendukung ya. Ya entah yang 10.000, 20.000, 50.000, yang 100.000, yang 1 juta, bahkan yang 10 juta, yang 100 juta, bahkan yang 1 M pun ada. Kayaknya kemarin ada tokoh-tokoh besar Indonesia juga kan yang kayak hadir atau apa support tokoh-tokoh besar Indonesia kayak Pak JK ada juga. Pak JK enggak? Oh enggak ya. Kita kemarin enggak ketemu Pak JK. Qadarullah ya, ini waktu saya bawa Dr. Zakir Naik ke Masjid Istiqlal, ketemu dengan Menteri Agama. Oh iya ada fotonya ada Menteri ya. Agama. Terus ketika ke Bandung, ketemu dengan Agim. Tapi waktu baru datang, saya bawa ke Habib Rizik. Oke. Nah, terus waktu di Surakarta juga ketemu dengan Kiai Haji Syarif Hidayatullah. Terus di Malang waktu itu ketemu siapa ya? Dengan beberapa teman lah di sana. Ada Ustadz Yusuf Basalamah juga di sana. Ya, alhamdulillah itu benar-benar sebuah pengalaman sih ya buat kita ya. Iya. Kita juga nggak pernah menyangka mengadakan acara segede gitu dengan belasan miliar gitu. Iya. Ya terlepas dari pembahasannya ya, tetapi untuk acara itu sukses banget ya. Alhamdulillah sukses. Oke. Nah, itu kan cerita suksesnya ya. Karena balik lagi ini aku tuh tertarik dengan kehidupan seorang kodonitan ya. Sepanjang perjalanan yang panjang, pernah ngalamin titik terendah? Terendah? Maksudnya setelah masuk Islam? Selama hidup? Oh, selama hidup? Nah, selama hidup titik terendahnya tuh malah begini. Ketika saya masih di Kristen, saya kan bekerja di beberapa perusahaan besar.